Shalom buat kita semuanya. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki persekutuan kita pada saat ini. Mari kita mengambil sikap saat teduh. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Amin. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 202 ayat yang pertama sampai yang kedua. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, dikasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita sama-sama mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita mengucapkan doa pengakuan dosa. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita mengambil sikap saat teduh. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nomor 35 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ampun dan anugerah waris
negeri yang telah disiapkan bagiku. Harapan aku sangat baik selama hidupku. Ku rasa surga telah dekat dan rindu padamu. Suatu negeri yang jauh yang dilihat iman. Suatu negeri yang telah disiapkan bagiku. Pembacaan Mazmur responsoria kita pada saat ini diambil dari Mazmur 138 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Mulia bagi Bapa. Bersama semua orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu,
pembacaan epistel kita pada minggu ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya buat kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita dengarkan warta dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Warta bagi kita pada minggu ini, kami mengucapkan selamat beribadah bagi kita di gereja ini maupun di rumah kita masing-masing. Yang kedua, ada 4 topik doa syafaat yang menjadi beban doa kita, yang akan kita doakan di setiap doa-doa kita. Yang ketiga, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap harinya. Yang keempat, akan menerima pemberkatan nikah. Yang pertama, Santoni Galingging, anak dari G. Galingging almarhum, Ibu M. Boru Panjaitan, dengan Jenny Sofia Ritonga, putri dari Situate Ritonga, Ibu Boru Dongoran, pada tanggal 19 Juni 2021 di Gemi Maranatha Kisaran. Yang kedua, Pendeta Okulile Tarepe Silitonga, putra dari Nyonya Silitonga Boru Siahaan, dengan Christine Tince Nopri Boru Sinaga, putri dari E. Sinaga almarhum, N. Boru Pasaribu, pada tanggal 22 Juni 2021 di Gemi Maranatha Kisaran. Yang kelima, akan dilaksanakan sakramen baptisan dewasa pada hari ini dalam ibadah gelombang yang pertama. Jadwal kegiatan dan daftar yang berulang tahun dari tanggal 7 hingga 13 Juni 2021 kita bisa lihat di Napiri. Bacaan pagi dan malam juga bisa kita lihat. Yang berikut petugas rekam video tertera di Napiri kita. Petugas ibadah minggu tanggal 20 Juni 2021 juga tertera di Napiri kita. Info keuangan. Persembahan ibadah minggu tanggal 6 Juni 2021 di gereja tertera, persembahan di rumah-rumah tertera, persembahan di rumah duka keluarga Nyonya Siagian Boru Simanjuntak tertera, persembahan perjanjian hendak nikah Santoni Galingging dengan Jenny Sofia Boru Ritonga juga tertera. Yang kelima, sosial duka cita dari setiap komsel bisa kita lihat di Napiri kita, dan kami menghimbau bagi komsel-komsel yang belum menyerahkannya agar menyetorkannya ke gereja. Yang keenam, persepuluhan ada tercantum 35 nama
kami mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu di dalam setiap pekerjaannya. Yang ketujuh, kita menerima ucapan syukur dari keluarga yang membaptiskan anaknya dan juga yang CD di gereja kita ini bisa kita lihat di napiri kita. Dari keluarga En Manurung Borumanik, karena seluruh keluarga sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja dan pembangunan. Keluarga B Simanungkalit Boru Simanjuntak, karena seluruh keluarga sehat-sehat mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Keluarga G Galingging almarhum Ibu M Boru Panjaitan dan keluarga Situateri Tonga Ibu L Boru Dongoran, atas berkat Tuhan acara perjanjian hendak nikah Santoni Galingging dan Jenny Sophia Ritonga tanggal 7 Juni 2021 berjalan dengan baik. Demikianlah warta jemaat bagi kita, mari kita berdoa. Allah Bapa sumber segala berkat dan kasih karunia, yang tidak pernah berhenti memberkati kami di sepanjang jalan kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang maha murah, Bapa yang peduli akan kehidupan kami. Di dalam setiap segi kehidupan kami, baik sukacita maupun duka cita, Engkau hadir menyertai dan memberi kekuatan, bahkan perlindungan. Hari ini kami berdoa ya Allah, kami bersyukur untuk semua kemurahan-Mu, dan kami berdoa hari ini untuk gereja-Mu yang masih boleh menjalankan ibadah. Bahkan saudara-saudara kami Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing, kami percaya Engkau juga hadir di sana ketika mereka memuji-Mu, ketika mereka mendengarkan sabda-Mu. Kuasa Roh Allah mengalir melingkupi mereka, memberi semangat, sukacita dan kekuatan, bahkan memulihkan mereka yang sedang mengalami banyak pergumulan, bahkan memberi kekuatan dan semangat bagi mereka yang lemah lesu. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Boru Sihombing, Natania, Bapak Sinambela. Kami berdoa untuk Bapak Naiborhu. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Lespiker B Simatupang. Tuhan, berkat-Mu lah yang menyembuhkan mereka, memberi semangat, sukacita dan kekuatan kepada mereka, sehingga pertolongan-Mu nyata dalam hidup mereka, dan mereka tidak henti-hentinya berseru memanggil nama-Mu, karena ketika mereka berseru maka Tuhan menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan di seluruh gereja-gereja Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Otoritas firman kehidupan itu boleh mengalir ke setiap telinga yang mendengarkan dan hati yang disediakan untuk menerimanya. Biar Engkau memberkati setiap keluarga hamba-hamba Tuhan dengan segala pergumulan mereka melayani umat-Mu di hadapan-Mu. Biarlah kesetiaan, ketaatan dan rasa takut akan Tuhan tetap tinggal dan diam dalam hidup mereka, dan biarlah setiap kehidupan keluarga anak-anak mereka kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu akan membaharui setiap kehidupan anak-anak kami, dan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengulurkan pertolongan bagi kami. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk pandemik yang terjadi di dunia ini, bahkan juga Tuhan di negara kami. Banyak daerah-daerah yang masih zona merah. Kami berdoa Tuhan curahkanlah roh ketaatan bagi setiap masyarakat kami, sehingga dengan roh ketaatan itu Tuhan, penyebaran virus corona ini boleh terhambat. Kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang terpapar, biarlah mereka boleh kuat, mereka percaya pertolongan Tuhan, dan mereka tidak panik, tapi berseru dan percaya bahwa mereka akan beroleh kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap dokter, perawat yang menangani mereka, sehingga dengan
rangkaian pengobatan yang dilaksanakan bagi mereka menjadi sarana penyembuh bagi setiap saudara-saudara kami yang terpapar. Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi kehidupan mereka dan Tuhan akan membukakan lahan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Bagi jemaat Tuhan yang merindukan berkat keturunan, ingatlah mereka ya Allah dalam seruan doa mereka, sehingga apa yang mereka harapkan dan rindukan daripada Engkau boleh mengabulkan dan mendengarkan setiap doa-doa mereka. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktu Tuhan, dan ajarkan setiap saudara-saudara kami mengharapkan waktu Tuhan itu boleh terjadi di dalam keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan, mungkin karena suami, mungkin karena anak-anak. Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya pemulihan-Mu akan terjadi. Jangan biarkan kami menjadi lemah, tapi biarlah iman percaya kami boleh tetap berpengharapan dan terarah kepada Kristus yang hidup. Karena ketika kami percaya bahwa Kristus itu hidup, maka Kristus akan bekerja dan berkarya, memperbaiki, membuat semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah, firman-Mu yang akan ditaburkan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir atas kami dan menerjemahkan firman-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh memahami, mengingat, dan kami belajar melakukannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak mereka menerima baptisan kudus dan juga angkat sidi menjadi anggota penuh dalam gereja-Mu. Biarlah mereka Tuhan menjadi orang-orang yang setia dan taat untuk boleh menyaksikan Kristus di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bersyukur karena pemeliharaan-Mu nyata di dalam kehidupan mereka, memberi kesehatan, kekuatan bagi mereka. Biarlah ucapan syukur mereka berkenan kepada Tuhan, bahkan itu menjadi dupa yang harum dan berkat Allah berkelimpahan atas kehidupan mereka. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang menyerahkan persepuluhannya ke meja-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, sehingga lewat berkat-berkat Allah yang berkelimpahan, mereka semakin tahu mempersembahkan yang terbaik ke meja Tuhan untuk boleh dipergunakan di dalam pelayanan gereja-Mu. Bapa yang baik, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan pelayanan kami, dan kami menyerahkan masa depan kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Terpujilah Tuhan dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Ayat persembahan bagi kita hari ini, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian nomor 120, ayat yang pertama sampai yang kedua. Tuhan lihat pelayan-Mu, rendahkan hati serta-Mu, ajarkanlah rahasia
Biarlah kuasa firman yang hidup mengalir di dalam kehidupan kami. Dan kami meminta pertolongan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menyampaikan firman-Mu dan setiap umat-Mu boleh mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Demikianlah Tuhan bersabda bagi kita, 1 Samuel pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang 11. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Barsheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan pada saat hari ini untuk kita dapat baca dari firman Tuhan Minggu 13 Juni 2021. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema dari firman Tuhan ini saya bagikan bagi kita, bersandarlah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada sebuah lagu yang berjudul Hututun Lomokku. Lagu orang Batak ya, Hututun Lomokku. Arti dari judul lagu ini kemauan hatinya, kemauan dirinya, itulah yang dia ikuti di dalam perjalanan hidupnya. Apa yang dipikirkannya, apa yang diinginkannya, itulah yang dia kerjakan tanpa melihat, tanpa memikirkan pertimbangan, nasihat dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika seseorang menuntun lomonya, mengikutkan keinginan hatinya saja tanpa memperhatikan, mempertimbangkan orang lain, apalagi Tuhan, maka kita melihat bahwa orang itu adalah orang yang egois. Orang itu adalah orang yang sombong, orang itu adalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari bangsa Israel yang bersandar kepada kekuatannya sendiri, yang bercermin kepada bangsa lain dan bukan bercermin kepada kehendak Allah. Dalam hal apa? Kita membaca tadi dari firman Tuhan bahwa dari teks 1 Samuel ini kita melihat ada peralihan kepemimpinan di dalam kehidupan bangsa Israel. Jika sebelumnya mereka dipimpin oleh Allah yang teokratis, langsung Allah yang memimpin menjadi raja atas kehidupan mereka, tetapi kemudian ini menjadi berubah. Oleh karena apa? Karena mata mereka melihat di sekelilingnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari masa orang Israel dipimpin Allah keluar dari tanah Mesir, mereka terus berjuang untuk memiliki Allah yang bisa mereka lihat, Allah yang bisa mereka sembah, walaupun Allah yang mereka katakan itu tidak bisa berkata-kata, bahkan tidak bisa mendengar. Buktinya apa? Ketika mereka di Gunung Sinai, Musa sedang di atas Gunung Sinai, tetapi orang-orang Israel meminta supaya mereka dibuatkan patung untuk mereka sembah. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudara, keinginan hati dari orang Israel untuk melihat memiliki sosok Allah yang terlihat itu telah nyata dari mereka dipimpin keluar dari Mesir hingga sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dalam teks firman Tuhan ini, di situ dikatakan Samuel menjadi tua. Kenapa rupanya? Kalau tua, banyak orang berkata kalau sudah tua itu tidak ada tenaga. Kalau sudah tua itu efektivitas di dalam kepemimpinannya berkurang. Kalau sudah tua itu cenderung akan pikun. Kalau sudah tua itu tenaganya tidak ada. Saudara-saudara, ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka melihat Samuel sudah tua, maka Samuel memilih anak-anaknya untuk menggantikannya sebagai hakim pada masa itu. Saudara-saudara, namun apa yang diharapkan dari seorang tua, dari teladan, dari kinerja yang dia punya, seharusnya itu diwarisi oleh anak-anak Samuel, Yoel dan Abia. Namun apa yang terjadi? Kenyataannya adalah jauh panggang dari api. Samuel yang setia, Samuel yang takut akan Tuhan, Samuel yang menjadi hakim yang selalu bertanya kepada Tuhan. Tetapi anak-anaknya berputar 180 derajat dari apa yang dilakukan oleh Samuel. Anak-anaknya suka dengan laba, anak-anaknya menerima suap, anak-anaknya memutarbalikkan keadilan. Kenapa? Karena anak-anaknya mementingkan keinginan dunia. Karena anak-anaknya mementingkan daging. Karena anak-anaknya mementingkan apa yang dianggap dunia ini menjadi lebih berharga. Itu yang dilakukan oleh anak-anaknya. Apa yang dianggap dunia ini berharga? Uang, harta, jabatan. Saudara-saudara, dari apa yang dilakukan oleh anak-anak Samuel ini mendorong para tua-tua Israel untuk mereka meminta seorang raja bagi mereka. Sehingga mereka menjumpai Samuel dengan dua alasan, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang pertama adalah anak-anak Samuel tidak seperti Samuel. Yang kedua adalah mereka ingin seperti bangsa lain. Dua hal ini mendorong mereka untuk boleh meminta seorang raja yang mereka lihat memimpin mereka secara nyata di dalam kehidupannya. Saudara
yang diberkati Tuhan. Terkadang kita seperti bangsa Israel. Apa yang dilihat oleh mata kita, pingin itu menjadi milik kita. Apa yang dikerjakan oleh orang lain dan kita melihat bahwa mereka mewah, mereka megah, mereka sepertinya wah, maka kita pingin mengikuti seperti mereka. Bukankah anak-anak dunia ini juga sering memandang sesuatu dengan indahnya, gemerlapnya dunia ini? Tanpa tahu, tanpa sadar konsekuensi yang akan mereka terima. Samuel menjadi sedih. Melihat bangsa yang sudah dipimpinnya, melihat bangsa yang sudah diarahkannya untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Tetapi ternyata mereka menginginkan seorang raja yang bukan dari keturunannya. Kita lihat dari firman Tuhan bahwa di situ dikatakan hati Samuel, permintaan bangsa Israel itu mengesalkan hati Samuel. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu kesal, kemana lari? Kemana mengadu? Kita lihat tema yang saya katakan tadi, bersandarlah kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Samuel. Ketika hatinya kesal, ketika hatinya kecewa, maka dia datang kepada Tuhan. Mungkin ini perlu kita teladani. Bukan lari kepada yang lain. Bukan pergi kepada yang memberikan kesenangan sesaat, yang memberi solusi sesaat. Tetapi Samuel berseru meminta petunjuk dari Tuhan. Ada hal yang luar biasa yang kita baca dari firman Tuhan ini. Ketika Samuel berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berkata kepada Samuel, dengarkanlah perkataan mereka. Bahwa dalam segala hal yang mereka pinta, sebenarnya bukan kau yang mereka tolak, tetapi aku. Saudara-saudara, saya melihat di sini betapa besarnya otoritas dari hamba Allah, hakim Allah yang ditetapkan oleh Allah di dalam dunia ini. Ketika Samuel ditolak, tidak diterima menjadi pemimpin di dalam hidupnya bangsa Israel karena sudah tua, maka Tuhan berkata, bukan engkau yang mereka tolak, melainkan aku. Jadi banggalah saudara-saudara jika saudara-saudara menjadi orang pilihan Tuhan. Tapi dengan satu syarat, teruslah berseru kepada Tuhan di dalam segala kehidupanmu. Teruslah bersandar kepada Tuhan di dalam setiap pergumulanmu. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika seseorang menuntun lomonya, mengikuti kehendaknya, apakah Tuhan otoriter mengatakan tidak? Terkadang orang tua seperti itu ya, kalau sudah tidak ada kompromi. Tapi kita melihat Tuhan, apa yang diminta oleh bangsa Israel itu di dalam kehidupannya untuk meminta seorang raja. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita melihat Tuhan menyadarkan bangsa Israel akan kehendak bebas yang ada pada diri mereka. Namun satu hal, setiap pilihan, setiap keputusan, maka pasti memiliki konsekuensi. Tuhan mengatakan kepada Samuel supaya Samuel mendengarkan permintaan mereka, hanya peringatkan. Itu tugas para orang tua, mengingatkan konsekuensi dari setiap kehendak tegar tengkuk dari seseorang. Tugas dari seorang hamba Tuhan mengingatkan setiap umat gembalaannya agar mengikuti kehendak Tuhan. Tapi molo ditutun dolomona, maka konsekuensinya akan dia terima. Apa konsekuensinya? Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Sangat mengerikan sebenarnya bahwa hidup yang berpaut, bersandar kepada Tuhan, mendapat anugerah Tuhan, tapi ketika mereka mengikuti keinginan mereka sendiri, maka yang pertama adalah mereka jauh dari anugerah Allah. Mereka jauh dari berkat-berkat Allah, tetapi mereka akan hidup di dalam perbudakan. Dalam firman Tuhan ayat 11 dikatakan, inilah yang akan menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Yang pertama, anak-anakmu laki-laki akan diambil darimu. Artinya Bapak Ibu, haknya tidak lagi untuk anaknya, tapi anak-anaknya itu haknya ada pada raja. Kenapa? Akan diambil untuk menjadi tentaranya. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa anak-anaknya itu akan dipekerjakan, tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Tapi mereka akan menjadi budak dari seorang raja, dipimpin dari seorang raja untuk mengikuti kemauan dan keinginan dari seorang raja. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini akan dipekerjakan pada keretanya dan pada kudanya. Artinya akan dibawa ke peperangan. Yang pasti lebih sering berujung kepada kematian, kebinasaan. Sedangkan anugerah Allah memberi hidup dan kehidupan, tetapi mereka akan menerima konsekuensi kebinasaan. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara, hasil dari pekerjaan mereka juga akan diberikan kepada raja. Yang selama ini mungkin 100% menjadi milik mereka, tapi ketika mereka dipimpin seorang raja, maka mereka akan membayarkan upeti bagi raja. Saudara-saudara, konsekuensi itu dipaparkan oleh Samuel di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Apakah mereka mundur untuk meminta seorang raja? Tidak. Di sini kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, kecongkakan, kesombongan dari orang-orang yang hidup di dalam dosa. Karena mereka ingin memuaskan keinginan hatinya. Apapun konsekuensinya, dia terima. Yang penting keinginan hatinya boleh tercapai. Saudara, mereka mempertaruhkan masa depannya, masa depan anak-anaknya, masa depan keluarganya kepada keinginan mereka sendiri. Mereka tidak sadar bahwa rancangan Allah adalah rancangan terindah di dalam kehidupan mereka. Anugerah Allah disediakan bagi mereka, tapi mereka lebih memilih apa yang disediakan oleh manusia. Mereka bersandar kepada apa yang terlihat. Mereka bersandar pada kekuasaan yang nyata di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika hari ini kita diperhadapkan kepada pilihan, kepada siapakah engkau akan bersandar? Jika engkau bersandar kepada keinginanmu, jika engkau bersandar kepada kemauanmu sendiri, kehendakmu sendiri, maka firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-17. Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia. Kalau sudah terkutuk, maka yang kita peroleh adalah kebinasaan. Karena itu, andalkanlah Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi raja dalam hidupmu, berotoritas di dalam hatimu, maka anugerahnya semakin berkelimpahan bagimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk otoritasmu yang engkau nyatakan di dalam hidup kami. Walaupun terkadang kami lebih sering mendengarkan keinginan dan mengikuti kemauan kami sendiri. Kami lupa bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kami. Kami lebih sering mengikuti dunia ini dengan segala pesona yang ada di dalamnya.
Ampunkan kami Tuhan, biarlah pikiran kami diterangi oleh firman-Mu, hati kami dijernihkan oleh Roh-Mu, sehingga kami mampu memilih untuk boleh tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau bersedia menjadi Raja dan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 198. Saudara-saudara, janganlah engkau mengandalkan manusia. Janganlah mengandalkan jabatan, uang, dan kedudukan. Tapi andalkanlah Tuhan dan teruslah berharap kepadanya. Biarkan Dia berotoritas dan menjadi Raja di dalam kehidupanmu. Amin. Kepada Allah beri puji. Berkat dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, hingga Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.